Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda ini, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikian sabda Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita gumuli bersama-sama pada kesempatan ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Berbicara tentang perubahan mengacu kepada peralihan dan pertukaran. Oleh karena itu, apa arti mengubahkan? Mengubahkan adalah mengubahkan orang lain atau menyebabkan berubah. Hal ini dapat dikatakan bahwa berubah dari kehidupan yang lama dan memiliki kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang lama yang harus diubah adalah roh kebencian, roh iri hati, roh kedengkian, roh susah melihat orang senang, roh senang melihat orang menderita, roh kemunafikan, roh kesombongan, roh sulit mengampuni. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan dengan kehidupan yang lama tersebut, tentu hal itu bisa berubah jika mengalami perjumpaan dengan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saulus seorang penganiaya umat Tuhan, namun bisa berubah menjadi pengikut Tuhan melalui perjumpaan dengan Yesus. Yesus dapat mengubah dan memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik dan berguna bagi Dia dan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan nas yang kita baca tadi, maka menekankan beberapa hal bagaimana kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru terkait dengan kehidupan Saulus sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Saulus merencanakan untuk membunuh umat Tuhan. Dalam rencana jahat ini, ia meminta surat kuasa kepada imam besar, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia tangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Saulus membunuh umat Tuhan? Hal ini disebabkan karena ia telah dikuasai oleh roh kebencian. Disebabnya tindakan dan perbuatannya mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, jangan sampai roh kebencian yang menguasai kita. Sebab roh kebencian akan mencelakakan diri kita dan memalukan nama Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Amsal pasal 10 ayat 12. Dinyatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala perkara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kendati demikian,
Tuhan tidak membiarkan Saulus melakukan kejahatan kepada umatnya. Sekaligus Tuhan membebaskan umatnya dari penganiayaan. Sebabnya Tuhan berinisiatif untuk menyatakan kuasanya yang ditandai dengan ungkapan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, cahaya dari Tuhan mengusir dan mematahkan kuasa kegelapan serta menerangi perjalanan kehidupan Saulus. Cahaya memancar dan mengelilingi Saulus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa dunia. Kendati kuasa dunia sudah menguasai kehidupan Saulus dengan rencana jahatnya, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya dengan terang yang ilahi. Sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 menyatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah tak kala cahaya Tuhan memancar dari langit dan mengelilingi Saulus, ia rebah ke tanah. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Saulus jatuh dan tumbang ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Saulus jatuh dan tumbang ke tanah, menunjukkan kuasa terang Tuhan tidak ada bandingnya dari kuasa dunia. Sehebat-hebatnya dan sekuat-kuatnya kuasa dunia, lebih hebat kuasa dari Tuhan. Itu sebabnya tidak boleh kita mengandalkan kuasa manusia, tidak boleh kita mengandalkan kekuatan kita, tidak boleh kita mengandalkan pengertian kita, tetapi yang kita andalkan hanya satu adalah kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita harus takluk kepada Tuhan. Kita harus ada di bawah kuasa daripada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu Saudara, dalam setiap rencana dan harapan kita harus takluk dan harus kita ada di dalam kuasa daripada Tuhan, bukan kuasa manusia dan bukan atas pengertian kita sendiri. Itu sebabnya pada gilirannya, kalau kuasa Tuhan yang akan kita andalkan, kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, Yesus bertanya kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi bangun dan pergilah dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Hal ini menunjukkan tentang hubungan Yesus dengan umatnya. Jikalau Saulus menganiaya umatnya, maka perbuatan keji itu dilakukan kepada Yesus. Artinya bahwa Yesus adalah umatnya dan umatnya milik Yesus, sehingga apa yang dirasakan dan dialami oleh umatnya, Yesus merasakan dan mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan percakapan Saulus dengan Tuhan ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Saulus selama ini dalam menganiaya umat Tuhan, maka hal itu dilakukan kepada Yesus sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, penderitaan umatnya dirasakan oleh Yesus Kristus karena umatnya miliknya, pilihannya sendiri. Sebabnya apapun yang kita rasakan, penderitaan, penganiayaan, apapun tantangan masalah yang kita hadapi, Tuhan merasakannya dan Tuhan mengalaminya. Jika Tuhan merasakan mengalami apapun yang kita hadapi, maka Dia datang menolong kita, menopang kita, menyertai kita, mengarahkan kita, membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga pada gilirannya kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan kita dari sikap dan karakter yang lama dan memiliki sikap yang baru atau karakter yang baru. Kalau tadinya kita memiliki roh kebencian, kalau tadinya kita hidup di dalam kegelapan, kalau tadinya kita hidup di dalam kekelaman,
Maka melalui perjumpaan dengan Yesus dengan sungguh-sungguh secara pribadi, maka dapat mengubahkan kita menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan, dan semoga firman yang kita dengarkan ini meneguhkan kita dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan biarlah firman meneguhkan kami, menguatkan kami, dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Atas nama Yesus Kristus kami. Amin.